Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia dengan KD atau kompetensi dasar, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk materi pokok yang akan kita pelajari di materi ini yaitu kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Baik anak-anakku, mari kita ulas masing-masing kata tanya ini untuk penggunaannya seperti apa, terus jawabannya seperti apa. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan kata tanya apa biasanya berupa benda atau pengertian. Contohnya, apa yang dimaksud dengan amfibi? Nah, ini berupa pengertian. Jawabannya, yang dimaksud dengan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Jadi seperti itu. Kata tanya yang kedua yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Jawaban dari pertanyaan kata tanya siapa berupa orang atau pelaku atau subjek. Contohnya, siapa yang membelikan kamu sepeda? Jawabannya, aku dibelikan sepeda oleh ayah. Jadi jawabannya di sini adalah berupa nama orang. Selanjutnya yaitu kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan kata tanya di mana berupa nama tempat. Contohnya, di mana Hanan mengaji? Jawabannya, Hanan mengaji di rumah tahfidz SDM Dubes. Jadi jawabannya rumah tahfidz di rumah tahfidz SDM Dubes merupakan sebuah nama tempat. Kata tanya berikutnya yaitu kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban dari pertanyaan kata tanya kapan berupa keterangan waktu. Saat kasih keterangan untuk waktu ini sangat luas, bisa hari, bisa nama, bisa tanggal, bisa sore, siang, malam, bisa 2 hari yang lalu, bisa 1 hari yang lalu, jadi luas. Contohnya, kapan Hanan dibelikan sepeda ayahnya? Jawabannya, Hanan dibelikan sepeda ayahnya kemarin sore. Jadi jawaban kemarin sore itu adalah keterangan waktu. Kata tanya berikutnya yaitu bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, atau keadaan lagi. Ya, sama ya. Jawaban dari pertanyaan kata tanya bagaimana berupa penjelasan tentang keadaan suatu hal yang ditanyakan atau cara membuat sesuatu atau cara terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana Hanan berangkat ke sekolah? Jadi proses cara bagaimana Hanan berangkat ke sekolah. Jawabannya, Hanan berangkat ke sekolah dengan diantar ayah naik sepeda motor. Jadi dengan diantar ayah naik sepeda motor itu adalah cara bagaimana Hanan untuk berangkat ke sekolah. Kata tanya berikutnya yaitu mengapa. Mengapa ini biasanya ada yang mengapa, ada yang kenapa, sama. Jadi nggak usah bingung, ada mengapa, ada kenapa, artinya sama. Yaitu kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa itu terjadi. Dan
Jawaban dari pertanyaan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Contoh, mengapa Hanan harus bersekolah? Hanan bersekolah karena ingin mendapatkan ilmu. Jadi, jawabannya karena ingin mendapatkan ilmu itu adalah sebuah alasan mengapa Hanan harus bersekolah. Jadi, sebab atau alasan itu adalah ciri dari jawaban dari kata tanya mengapa. Ya, seperti itu. Paham untuk penggunaan kata tanya dari apa sampai mengapa? Kalau paham, mari kita coba materi yang berikutnya, yaitu menjawab pertanyaan dengan jawaban sempurna. Bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan jawaban sempurna atau jawaban lengkap? Contoh, apa fungsi rigi-rigi insang pada ikan? Jawaban lengkapnya, fungsi rigi-rigi insang pada ikan adalah untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Jadi, jawaban yang sempurna atau lengkap itu pertanyaannya ditulis lagi. Apa fungsi rigi-rigi insang pada ikan? Ini ditulis lagi. Fungsi rigi-rigi insang pada ikan adalah untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Jadi yang merah ini itu adalah mengulang pertanyaannya yang ditanyakan, dan yang biru adalah jawaban dari pertanyaannya. Kita coba lagi contohnya. Di mana lubang katup udara pada lumba-lumba? Jawabannya, lubang katup udara pada lumba-lumba berada di atas kepala lumba-lumba. Jadi yang merah ini adalah mengulang pertanyaan yang ditanyakan, sedangkan yang biru, yang bercetak biru itu adalah jawaban dari pertanyaannya. Jadi di situ jawaban yang sempurna atau lengkap itu adalah ditulis kembali pertanyaannya, kemudian baru dijawab. Seperti itu. Sekarang kita balik. Membuat kalimat pertanyaan dari sebuah jawaban atau kalimat pernyataan. Ini yang agak harus membuat kreasi ya, membuat kalimat pertanyaan. Contoh, ada sebuah jawaban atau pernyataan. Cacing bernapas dengan cara mengambil gas oksigen melalui permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Ini sebuah jawaban. Kira-kira pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana cara bernapas? Bagaimana cara cacing bernapas? Jadi, yang biru ini kita tulis lagi. Cacing bernapas dengan cara itu pertanyaannya, kata tanya yang digunakan adalah bagaimana. Sedangkan mengambil gas oksigen melalui permukaan kulit basah dan berlendir itu adalah sebuah jawabannya. Yang bercetak biru ini adalah pertanyaannya. Kasih contoh lagi. Ada sebuah jawaban. Fungsi spirakel pada serangga adalah sebagai lubang masuk dan keluarnya udara. Yang bercetak biru ini adalah pertanyaannya. Kemudian yang bercetak merah adalah jawabannya. Kira-kira apa pertanyaannya? Iya, betul. Pertanyaannya adalah apa fungsi spirakel pada serangga? Karena ini yang ditanyakan adalah fungsi spirakel pada serangga adalah. Berarti yang ditanyakan apa fungsi spirakel pada serangga? Seperti itu. Jadi untuk materi ini selain mengenal kata tanya dan penggunaannya, kita juga belajar untuk membuat kalimat pertanyaan dari sebuah jawaban atau pernyataan. Paham? Saya pikir sekian dulu. Mudah-mudahan insya Allah bisa membantu dengan adanya video ini. Saat akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.